Keberadaan saya di sini didampingi oleh Bang Adian, oleh teman-teman dari asosiasi pedagang thrifting, Mas Rifai dan semuanya. Kita akan mencari jalan tengah. Artinya jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah tengah mencari formula terbaik untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang tanpa menabrak aturan yang berlaku. Selain itu, formula yang tepat juga untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang thrifting. Bersama anggota DPR RI Adian Apitupulu, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman melakukan inspeksi mendadak pedagang pakaian bekas impor atau thrifting di area perdagangan pakaian bekas impor Pasar Senen Blok 3 Jakarta Pusat. Dalam sidak tersebut, Menteri UMKM banyak menerima aspirasi para pedagang yang mayoritas meminta pemerintah tidak menutup aktivitas thrifting di Indonesia. Kepada para pedagang, Menteri UMKM menegaskan pemerintah tengah mencari formula terbaik untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang tanpa menabrak aturan yang berlaku. Keberadaan saya di sini didampingi oleh Bang Adian, oleh teman-teman dari asosiasi pedagang thrifting, Mas Rifai dan semuanya. Kita akan mencari jalan tengah. Artinya jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini. Karena di satu sisi kita harus melihat juga kepentingan lainnya, yaitu bagaimana produk-produk domestik juga bisa survive. Kan itu aja. Sementara itu, anggota DPR RI Adian Apitupulu menuturkan jika pedagang thrifting bukanlah kompetitor para pedagang pakaian baru. Para pedagang thrifting hanya menaruh harapan besar kepada pemerintah agar tak menutup thrifting karena banyak dari masyarakat yang kini bergantung hidup dari aktivitas thrifting. Kalau mau ke bawah kita bandingkan nih, tanya sama mereka apakah thrifting ini kompetitor? Bukan, karena beda lantai. Lantai bawah itu ada penjahitnya segala macam. Sebelumnya, sejumlah pedagang baju bekas impor alias thrifting mendatangi gedung DPR RI meminta usaha mereka dilegalkan. Dalam rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat di DPR RI, pedagang menyatakan usaha thrifting juga merupakan bagian dari UMKM dan tak tepat jika thrifting dikatakan berpotensi membunuh usaha UMKM. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, Tim Liputan, AIDEX Channel. Kembali bersama kami, pemirsa. Neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2025 surplus 2,39 miliar dolar Amerika secara tahunan. Surplus perdagangan Oktober ini menjadi surplus ke-66 bulan secara berturut-turut sejak Mei 2020. Badan Pusat Statistik melaporkan neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2025 surplus 2,39 miliar dolar Amerika secara tahunan. Surplus neraca perdagangan pada Oktober ini merupakan surplus ke-66 bulan secara berturut-turut sejak Mei 2020. Meski demikian, surplus Oktober merupakan yang terendah sejak April 2025 atau dalam 6 bulan terakhir. Surplus neraca perdagangan Oktober ditopang oleh kinerja ekspor sebesar 24,04 miliar US dollar, turun 2,31% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ekspor ini disebabkan penurunan ekspor migas hingga 33,60%. Sementara itu, nilai impor Oktober 2025 mencapai 21,84 miliar US dollar atau turun 1,15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan impor ini juga dipengaruhi oleh penurunan impor migas yang mencapai 23,32%. Neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 66 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus 35,88 miliar US dollar, naik 10,98 miliar US dollar dari periode yang sama tahun lalu. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, AIDEX Channel. Kinerja ekspor pada Oktober 2025 mencapai 24,24 miliar dolar Amerika atau turun 2,31% secara tahunan. Adapun komoditas ekspor migas yang mengalami penurunan diantaranya minyak mentah yang turun 54,68% dengan andil minus 0,34%.
Badan Pusat Statistik mencatat kinerja ekspor pada Oktober 2025 mencapai 24,24 miliar US dollar. Nilai tersebut tercatat turun 2,31% bila dibandingkan Oktober 2024. Penurunan kinerja ekspor ini dipengaruhi penurunan ekspor migas dan non-migas. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor migas pada Oktober 2025 mencapai 0,89 miliar US dollar atau turun 33,60% secara tahunan. Sedangkan nilai ekspor non-migas mencapai 23,34 miliar US dollar atau turun 0,51% secara tahunan. Komoditas ekspor migas yang mengalami penurunan diantaranya minyak mentah yang turun 54,68% dengan andil minus 0,34%. Hasil minyak yang turun 40,11% dengan andil minus 0,65%. Dan gas yang turun 26,2% dengan andil minus 0,84%. Lebih lanjut, secara kumulatif total nilai ekspor dari Januari hingga Oktober 2025 mencapai 234,04 miliar dolar Amerika atau tumbuh 6,96% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tim Liputan, Adex Channel. Pemirsa, PMI Manufaktur Indonesia pada November tercatat di level 53,3 atau naik dari 51,2 pada bulan sebelumnya. Kenaikan PMI Manufaktur Indonesia pada November ini ditopang oleh meningkatnya volume produksi dan lonjakan pesanan baru yang merupakan tercepat sejak Agustus 2023. Aktivitas manufaktur Indonesia terus menunjukkan perbaikan seiring Purchasing Manager Index yang bertahan di zona ekspansi selama 4 bulan berturut-turut hingga November 2025. Berdasarkan laporan S&P Global, PMI Manufaktur Indonesia pada November tercatat di level 53,3, naik dari 51,2 pada Oktober. Peningkatan ini menunjukkan tren pemulihan setelah sempat melandai ke 50,4 pada September. Kenaikan PMI Manufaktur Indonesia pada November ini ditopang oleh meningkatnya volume produksi dan lonjakan pesanan baru yang merupakan tercepat sejak Agustus 2025. S&P Global mencatat permintaan terutama ditopang pasar domestik, sementara pesanan ekspor terus merosot dan mencatat penurunan terdalam dalam 14 bulan. Pesanan baru menjadi pendorong utama ekspansi manufaktur, seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan kuatnya permintaan dalam negeri. Permintaan secara umum yang membaik juga mendorong kenaikan pada sejumlah indikator utama, mulai dari peningkatan tenaga kerja, bertambahnya tumpukan pekerjaan, hingga meningkatnya aktivitas pembelian bahan baku. Di sisi lain, indeks ekspektasi bisnis untuk 1 tahun mendatang tercatat melemah dibandingkan Oktober, bahkan berada pada posisi terendah dalam 4 bulan. Namun pelaku manufaktur tetap optimistis produksi akan terus meningkat. Optimisme tersebut didukung oleh harapan permintaan akan terus menguat disertai meningkatnya daya beli pelanggan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Adex Channel. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengapresiasi PMI Manufaktur Indonesia pada November yang tercatat di level 53,3, naik dari 51,2 pada Oktober. Erlangga menilai industri manufaktur nasional berada di level ekspansif lantaran pelaku industri dalam negeri optimistis, kondisi pasar dalam negeri mulai membaik. PMI lagi ekspansif, artinya pengusaha industri kita optimis karena pasar dalam negerinya mulai membaik. Dan persepsi resiko ke depan sudah kelihatan. Jadi kalau pesawat, kalau tahun 2024 ada tailwind, headwind, kalau 2026 mudah-mudahan tailwind. Jadi mendorong pertumbuhan bisa lebih tinggi dari baseline. Ekspansinya bertahan sampai berapa lama? Apa? Ekspansinya bertahan sampai berapa lama kira-kira?